Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kasus PT Krakatau Steel. Dengan saya, Julian Aditya Wijaya, NIM 111700225. Profil Krakatau Steel, industri peleburan besi. Didirikan 31 Agustus 1970, kantor pusat Cilegon, Banten. Jenis usahanya baja lembaran panas, baja lembaran dingin, batang kawat. Historis risiko Direktur Utama Krakatau Steel, Silmi Karim, menyatakan di rekrutisasi utang merupakan upaya yang dilakukan perseorangan demi menyelamatkan Krakatau Steel, sebab perusahaan pelat merah itu mencatat kerugian selama 8 tahun berturut-turut sejak 2012 hingga 2019. Yang kedua, pada kuartal 3 2019 Krakatau Steel membukukan kerugian sebesar US 211,9 juta atau 2,9 triliun dengan asumsi kurs 14.000 per dolar AS. Sementara untuk 2018 mencatat peningkatan volume penjualan sebesar 2,44% pada semester 1. Namun sepanjang 2018 Krakatau Steel masih menumpuk utang sebesar US 7482 atau 1,5 triliun dengan asumsi kurs 14.000 per dolar AS. Yang ketiga, kerugian di tubuh Krakatau Steel dipicu berbagai alasan. Salah satunya adalah derasnya impor besi dan baja. Menurut Badan Pusat Statistik BPS, untuk Januari hingga 2019 impor besi dan baja naik 5,5% atau US dolar 6,38 miliar setara 89,3 triliun, kurs 14.000. Yang keempat, selain kasus keuangan, perusahaan berkode emiten Kars ini juga mengalami masalah internal perusahaan. Pada Maret 2019, Direktur Teknologi dan Produksi Krakatau Steel, Wisnu Kunchoro Kala ditangkap atas kasus suap. Yang pertama itu risiko operasional. Produk baja nasional sulit bersaing dengan produk impor karena produksinya kurang standar. Yang kedua itu risiko etis. Pengunduran diri yang dilakukan oleh Roy karena masukannya tidak didengar. Risiko eksternal itu yang pertama itu risiko politik. Membengkaknya hutang BUMN merupakan bukti lemahnya visi politik rezim neoliberal yang menampak dalam politik industri. Yang kedua, risiko hukum. KPK melimpahkan berkas kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa dan Wisnu Kunchoro ditetapkan sebagai tersangka. Risiko operasional frekuensinya 2, dampaknya 3, jumlahnya 6. Risiko etis frekuensinya 2, dampaknya 2, jumlahnya 4. Risiko hukum frekuensinya 3, dampaknya 4, jumlahnya 12. Risiko politik frekuensinya 3, dampaknya 3, jumlahnya 9. Lebih dari 1 M. High 50% sampai 70%, 500 sampai 1 M. Medium 30% sampai 50%, 250 sampai 500 juta. Low 10% sampai 30%, 10 sampai 250 juta. Very low lebih dari 10%, lebih dari 10 juta. Hampir tidak terjadi. 1. Sangat jarang, lebih 1 kali dalam setahun. Jarang terjadi. 2. Jarang 2 sampai 3 kali dalam 1 tahun, cukup sering. Risiko operasional 2 kali 3 sama dengan 6, hijau. Risiko etika 2 kali 2 sama 4, biru. Risiko hukum 3 kali 4, 12, kuning. Risiko politik 3 kali 3 sama dengan 9, hijau. Tangan sama dengan 20, merah. Level risiko sangat tinggi. Risiko pasar, risiko teknologi, kesehatan dan keselamatan, risiko lingkungan, risiko hukum, risiko proyek, risiko sosial, risiko politik, risiko ekonomi, risiko operasional, risiko etika. Tangan sama dengan 20, merah. Level risiko sangat tinggi. Risiko pasar, risiko teknologi, kesehatan dan keselamatan, risiko lingkungan, risiko hukum, risiko proyek, risiko sosial, risiko politik, risiko ekonomi, risiko operasional, risiko etika. Krakatau Steel lakukan rekrutasi. Dalam penjelasannya, Silmi mengungkapkan beberapa langkah Krakatau Steel dalam restrukturisasi bisnis. Langkah dan strategi bisnis akan dijalani KS dalam waktu dekat, yaitu penjualan aset-aset non-core, mencari mitra bisnis strategis, spin-off, dan pelepasan unit kerja yang semula bersifat cost center yang hanya melayani induk perusahaan, dalam hal ini Krakatau Steel. Kesimpulan dari manakah makalah ini? Risiko keuangan dalam perusahaan Krakatau Steel berada di level yang paling tinggi dengan jumlah risiko sebesar 20, yang artinya perusahaan harus segera menyelesaikan masalah tersebut. Risiko yang paling kecil adalah
risiko etika yang memiliki jumlah risiko sebesar 4 berada di level biru, yang artinya tidak begitu mempengaruhi perusahaan. Manajemen risiko bisa membuat organisasi menjadi sadar akan risiko dan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan agar hasil yang diharapkan dari perusahaan tersebut sesuai dengan keputusan yang optimal. Rekomendasi: Krakatau Steel diharapkan dapat membangun kembali perusahaan yang sehat dengan langkah-langkah rekonstruksi yang strategis yang menjadi pedoman di perusahaan tersebut. Namun untuk mencapai itu perusahaan harus memiliki atau mematuhi aturan yang telah ditetapkan, seperti Krakatau Steel berencana mengadopsi standar internasional dalam upaya pencegahan KKN, yaitu ISO 37001 2016 tentang anti bribery management system atau sistem manajemen anti suap, dan upaya mencapai tahap optimizing di 2020 dengan meningkatkan komitmen dalam mengimplementasikan CGC secara konsisten di seluruh anak perusahaan, memelihara serta menyempurnakan infrastruktur pengelolaan CGC KS Group maupun melakukan monitoring implementasi CGC KS Group. Terima kasih.